Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Literat Channel, channelnya orang yang mau melek. Kali ini kelas 5 semester 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Topik yang akan kita bahas saat ini adalah peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu masa pendudukan Jepang di Indonesia. Tempo hari kita sudah ngobrol tentang pendudukan Jepang, bahwa pendudukan Jepang di Indonesia dimulai ketika mereka menerima penyerahan tanpa syarat dari Belanda. Jadi waktu itu 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Subang. Mulai saat itulah Jepang mulai bercokol, mulai menduduki wilayah Indonesia yang dulu diduduki oleh Belanda. Namun perang terus berkecamuk dan Jepang mulai mengalami kekalahan. Kekuatan angkatan perangnya mulai kembali terdesak oleh sekutu. Tanggal 1 Maret 1945, setelah hampir 4 tahun, setelah Jepang mulai mengalami kekalahan-kekalahan, Jepang mengumumkan 3 hal. Pertama, membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai. Lalu Jepang juga mulai mempersiapkan lembaga latihan nasional atau Kenkuko Gakuin yang melatih dan mendidik pemimpin negara yang baru. Nah, dalam kegiatan ini salah satu yang berperan adalah orang Jepang yang bernama Laksamana Muda Maeda. Dan nanti kita akan bertemu kembali dengan siapa itu Laksamana Maeda. Hal lain yang dilanjutkan, yang diterapkan, yang diumumkan oleh Jepang ketika mereka mulai terdesak adalah memperluas pembicaraan tentang kemerdekaan Indonesia. Jadi, hal yang disebut dengan kemerdekaan ini sudah mulai lagi tidak tabu, sudah mulai lagi tidak dilarang, dan mereka bebas berbicara tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Kenapa? Karena Jepang menyadari posisinya semakin lemah. Tentang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI tersendiri. BPUPKI itu diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan 2 orang wakil, 1 orang dari Jepang yaitu Ichibangase, dan 1 lagi orang Indonesia yaitu R.P. Suroso. Raden Panji Suroso. Tugas utama dari BPUPKI yang dipimpin oleh Rajiman ini adalah mempersiapkan segala organisasi atau instansi yang diperlukan kalau nanti Indonesia menerima kemerdekaan dari pemerintah Jepang. Nah, untuk keperluan itu BPUPKI mulai menggelar sidang tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang itu tampil 3 pembicara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Profesor Supomo, dan Insinyur Soekarno. Ketiga-tiganya mengemukakan tentang dasar negara. Ketiga-tiganya mengemukakan tentang apa saja yang akan menjadi falsafah bagi negara. Dan Insinyur Soekarno yang mendapat giliran pidato pada tanggal 1 Juni mengemukakan dasar negara yang serupa, namun beliau menamainya dengan Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar yang akan menjadi landasan bangsa Indonesia. Sejak saat itulah setiap tanggal 1 Juni bangsa Indonesia memperingatinya sebagai hari lahirnya Pancasila. Walaupun sebetulnya nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak dulu, sejak nenek moyang dulu kita.
Namun istilah Pancasila itu sendiri baru muncul tanggal 1 Juni ketika diajukan oleh Insinyur Soekarno. BPUPKI juga menyediakan atau membentuk panitia kecil yang terdiri dari 9 anggota, sehingga panitia kecil itu biasa juga disebut panitia 9. Panitia 9 itu terdiri atas Insinyur Soekarno ini, Dr. Ranes Muhammad Hatta yang waktu itu menjadi wakil ketuanya, Soekarno sebagai ketuanya, dan Insinyur Muhammad Hatta sebagai wakil ketuanya. Lalu ada Mr. Ahmad Subarjo, ini yang ada sedikit janggutnya. Lalu Abdul Kahar Muzakir. Ada juga Abi Kusno Cokro Suyoso yang ini. Terus ada Kiai Haji Wahid Hasim yang ini. Lalu ada Mr. Muhammad Yamin. Ada juga Mr. A.A. Maramis. Dan yang terakhir atau yang ke-9 adalah Kiai Haji Agus Salim. Nah, ke-9 orang yang tergabung dalam panitia kecil ini disebut juga panitia 9 karena anggotanya ada 9 orang. Salah satu jasa mereka yang termasuk dalam panitia 9 adalah ketika pada tanggal 22 Juni 1945 mereka berhasil merumuskan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Nah, isi dari Piagam Jakarta itu sendiri sampai sekarang bisa dilihat, yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan pada alinea keempat terdapat rumusan dasar negara, di mana di sana ada kata-kata yang kurang lebih berbunyi dan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan seterusnya. Walaupun sebetulnya pada rumusan Piagam Jakarta, kata ketuhanan yang Maha Esa itu belum ada. Karena waktu itu yang ada adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Namun karena pertimbangan bahwa di Indonesia itu bukan hanya orang Islam saja, maka kata-kata tersebut dihilangkan untuk menghilangkan perpecahan, untuk menghindari perpecahan. Sehingga kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu diterima oleh semua pihak, termasuk mayoritas agama Islam waktu itu, karena Islam itu cinta damai dan lebih cinta kemerdekaan. Gerakan ini adalah gerakan untuk mencapai kemerdekaan, bukan saatnya untuk mencari perpecahan. Begitu kata para pejuang waktu itu. Lanjut, Perang Pasifik atau orang Jepang menyebutnya dengan Perang Asia Timur Raya masih terus berkecamuk. Perang antara Jepang melawan dengan sekutu. Sekutu itu perlu diingatkan terdiri atas Amerika Serikat, Tiongkok atau Cina, Britania Raya atau Inggris, Finlandia, Selandia Baru, dan Filipina. Termasuk diantaranya adalah Belanda, itu melawan Jepang. Dan posisi sudah mulai berubah. Kenapa? Karena pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima, salah satu kota di Jepang, dijatuhi bom atom oleh sekutu. Di sisi lain, esoknya pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan, dianggap sudah selesai melaksanakan tugasnya, dan diganti oleh PPKI. BPUPKI yang waktu itu dipimpin oleh Dr. Adiman diganti oleh PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Ranes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Beberapa hari kemudian, tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki di Jepang yang kembali dijatuhi bom atom oleh sekutu.
Tanggal itu juga di sisi lain, di belahan dunia yang lain, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wadyodiningrat yang tadinya menjadi ketua BPUPKI dipanggil ke Dalat. Dalat itu di Saigon, di Vietnam Selatan. Dan ketika mereka masih di sana, tepatnya pada tanggal 11 Agustus 1945, Marsekal Terauchi yang menjadi pemimpin di Jepang wilayah Indonesia khususnya memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Beliau katakan bahwa Indonesia akan segera dimerdekakan. Begitu kurang lebih kata-katanya. Di sisi lain, seorang pemuda yang bernama Sultan Syahrir mendengar kabar melalui radio BBC, British Broadcasting, alias radio dari Inggris. Radio Inggris itu mengatakan bahwa pada tanggal 14 Agustus hari ini, katanya, Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Berita ini tentu saja merupakan berita yang sangat menarik bagi golongan pemuda termasuk Sultan Syahrir. (15 Agustus, sehari setelah mendengarkan berita menyerahnya Jepang kepada sekutu, mendesak kepada golongan tua. Golongan muda itu terdiri atas Wikana, Sultan Syahrir, Darwis, dan lain-lain yang mendesak golongan tua. Golongan tua itu adalah mereka yang termasuk dalam anggota PPKI atau anggota Panitia 9, seperti Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Rajiman, dan yang lainnya. 16 Agustus, golongan tua khususnya Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dibawa oleh para pemuda. Diculik ke Rengas Dengklok, sebuah kota kecil sekitar 15 km dari kota Karawang. Kenapa Bung Karno dan Bung Hatta diculik? Karena para pemuda takut Soekarno dan Hatta dipengaruhi oleh Jepang sehingga menunda kemerdekaannya. Padahal para pemuda mendesak agar proklamasi segera dilaksanakan. Namun golongan tua menganggap bahwa proklamasi itu urusan besar, urusan penting, urusan negara, sehingga harus dibicarakan dulu atau dimusyawarahkan dulu oleh anggota PPKI. Itu yang menjadi perbedaan pendapat antara golongan tua yang ingin segera memerdekakan dengan golongan muda yang ingin segera memerdekakan dengan golongan tua yang merasa harus ngobrol dulu dengan sesama anggota PPKI. Akhirnya Wikana dari golongan muda dan Ahmad Subarjo dari golongan tua, ini Wikana dan ini Ahmad Subarjo, mereka melakukan perundingan. Intinya bahwa Wikana menyetujui usul Ahmad Subarjo yang menginginkan agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dibawa kembali ke Jakarta dengan janji mereka akan segera memproses proklamasi. Mereka akhirnya setuju dan dengan diantar oleh Yusuf Kunto, maka Ahmad Subarjo berangkat ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta lalu dibawa ke Jakarta. Di Jakarta mereka tidak langsung ke rumah Insinyur Soekarno atau ke rumah Bung Hatta atau ke rumah Ahmad Subarjo. Mereka langsung ke rumah Laksamana Maeda ini yang namanya Maeda. Ini orang Jepang tetapi sangat mendukung perjuangan bangsa Indonesia. Di mata Indonesia, Maeda ini adalah pahlawan dan pernah diberi bintang pahlawan oleh bangsa Indonesia. Namun di mata orang Jepang tentu saja dia adalah salah satu yang merugikan bagi Jepang. Nah, kenapa pulang ke sini? Karena Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo menganggap rumah Laksamana Maeda paling aman
tidak akan digerebek oleh orang Jepang karena rumahnya sama-sama yang pemiliknya adalah orang Jepang. Nah, di rumah Laksamana Maeda inilah Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo bertiga merumuskan teks proklamasi. Di Jalan Imam Bonjol nomor 1 itu letaknya rumah Laksamana Maeda. Teks proklamasi yang disusun oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo bertiga ini sudah hampir rampung pada malam itu. Malam pada salah satu malam di bulan Ramadan. Itu bulan puasa waktu itu ya. Dalam tulisan tangan mereka itu terdapat 2 coretan, yang ketiga baru dianggap benar. Ini pembelajaran bagi kita bahwa selevel Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta serta Ahmad Subarjo, orang-orang pintar, orang-orang hebat di masanya, masih mengalami kesalahan. Namun kesalahan ini tidak membuat mereka putus harapan, tidak membuat mereka putus asa. Mereka terus berusaha sehingga akhirnya mereka menemukan kata yang tepat. Ini pembelajaran bagi kita bahwa kalau kita sedang belajar, jangan takut salah. Karena kesalahan itu adalah proses menuju kebenaran, menuju kalian lebih memahami sesuatu. Kembali ke teks proklamasi. Ketika teks proklamasi sudah dibuat, timbul masalah. Teks proklamasi ini semacam surat. Masa surat tidak ada yang menandatanganinya? Mereka bingung siapa yang harus menandatangani. Bung Karno dan Bung Hatta saja tidak mau, dia harus menandatangani karena ini urusan bangsa, urusan negara, dan mereka belum punya pemimpin negara, mereka belum punya presiden. Akhirnya tampillah seorang pemuda bernama Soekarni. Soekarni mengatakan bahwa teks proklamasi lebih baik ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Sehingga di dalam teks proklamasi di bagian akhir tertulis atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Dan akhirnya Soekarno dan Hatta mau menandatangani karena atas nama bangsa Indonesia. Artinya bahwa seluruh rakyat Indonesia ikut menandatangani, hanya diwakili oleh Soekarno dan Hatta. Setelah itu baru teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Ini Sayuti Melik yang berjasa mengetik teks proklamasi waktu itu. Sedangkan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta yang sering dijuluki sebagai Dwi Tunggal. Dwi itu 2, Tunggal itu 1. Kenapa dikatakan begitu? Karena mereka selalu berdua. Kemanapun mereka selalu komplit, Soekarno dan Hatta. Mereka diangkat sebagai pahlawan proklamator karena berjasa menandatangani teks proklamasi. Lanjut, esoknya tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, di halaman rumah Soekarno, tepat pukul 10 pagi Insinyur Soekarno melakukan pidato pengantar, sedikit pidato pembukaan, setelah itu lalu membacakan teks proklamasi yang semalam dirumuskan oleh mereka bertiga, yaitu Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo, yang diketik oleh Sayuti Melik, dibacakan oleh Insinyur Soekarno tepat pukul 10 pagi hari Jumat. Setelah itu tampil Latif Hendraningrat dan Suhud Sastrokusumo. Mereka tampil untuk mengibarkan bendera merah putih seperti pada gambar ini. Mereka mengibarkan bendera merah putih yang bendera itu dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri Insinyur Soekarno. Diiringi lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman yang sempat dikumandangkan ketika Kongres Pemuda kedua waktu menghasilkan Sumpah Pemuda.
Masih ingat kan? Kini 17 Agustus 1945 Indonesia sudah merdeka. Merah putih sudah bisa berkibar dengan bebas. Namun tentu saja tugas kalian menanti. Persiapkan diri kalian untuk mengisi kemerdekaan yang dapat direbut oleh para pejuang terdahulu dengan segala pengorbanannya, dengan segala susah payah. Kemerdekaan ini bukan hadiah dari Jepang, bukan hadiah dari sekutu, tapi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Artinya bahwa antara usaha para pejuang dengan doa betul-betul seiring sehingga alhamdulillah Indonesia bisa merdeka sampai sekarang. Dan ini, kemajuan negara ini tergantung pada pundak kalian untuk mempertahankannya. Bisa dipahami kan? Betapa pentingnya makna kemerdekaan ini. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Tetap semangat, belajar sepanjang hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.